La Fonte gitu ya, bisa makanan. Jadi pasta di sini adalah pasta untuk sediaan farmasi ya. Dan kita sudah masuk sekarang ke dalam topik semi padat. Kalau tadi kita masuk ke sediaan padat sebelumnya, sekarang kita masuk ke sediaan padat. Di mana sediaan farmasi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ada padat, semi padat, kemudian cair dan juga gas gitu ya. Nah, untuk sediaan semi padat ini penggunaannya relatif digunakan biasanya adalah untuk di bagian permukaan tubuh atau kulit, sehingga bentuk-bentuk sediaan semi padat itu biasanya untuk mengobati suatu penyakit yang bersifat topikal. Dan juga di samping itu bentuk-bentuk sediaan semi padat ini atau setengah padat lebih disukai untuk sediaan kosmetik seperti itu ya, dengan fungsi estetika seperti itu. Oke. Nah, kita akan lihat di sini secara bentuk ya, sediaan semi padat itu ada salep, ada pasta, ada krim, ada gel. Sekarang saya tanya teman-teman, kalau dalam satu kali kedipan mata, ketika teman-teman diberikan 4 sediaan itu, sudah bisa membedakan nggak mana yang salep, mana yang gel, mana yang pasta, mana yang krim? Bisa nggak? Jadi kelihatan ya, dia transparan, kemudian juga bentuknya ya seperti jelly begitu ya. Nah, kalau krim putih. Ya, krim itu dia tidak transparan ya, relatif warnanya putih. Kemudian dia relatif tidak berminyak jika dibandingkan dengan salep ataupun pasta. Itu yang membedakan teman-teman. Jadi kalau teman-teman colek nih ya, krim, kemudian dioleskan ke kulit, ketika dioleskan dia akan relatif menghilang dan tidak meninggalkan residu. Itu enggak kalau krim, gitu ya. Nah, tetapi kalau salep, kalau teman-teman oleskan ke kulit, maka dia relatif akan meninggalkan residu, ya, karena bahan pembentuknya adalah minyak, seperti itu. Ya, jadi kalau teman-teman bisa melihat secara sekilas, tadi bisa tahu langsung perbedaannya adalah seperti itu. Nah, yang relatif sulit untuk bedakan biasa adalah pasta dengan salep ini, karena mereka saudara kembar yang sama, gitu. Yang membedakan apa? Pasta ini ada padatan di dalamnya yang lebih banyak dibandingkan dengan salep. Kalau salep itu relatif kalau kita gunakan, kita tidak bisa melihat bentuk-bentuk padatannya, gitu kan ya. Nah, tetapi kalau pasta, karena ada padatan tadi bisa sampai 25%, ya artinya bahan aktifnya atau ada sesuatu padatan di dalamnya, sehingga bentuknya pun juga relatif lebih keras dibandingkan dengan salep. Nah, kemudian ada definisi terbaru di sini untuk pasta, bahwa pasta di sini bukan hanya yang terdiri dari basis yang berminyak tadi sama seperti salep, tetapi ada juga pasta yang dibentuk dengan bahan dasar gel. Ya, oke, kalau teman-teman dengar sering lihat sekarang ada bukan sering ya udah lama ya, ada namanya pasta gigi gitu kan ya. Nah, kalau dulu pasta gigi yang seperti ini tidak masuk ke dalam golongan pasta. Tetapi di dalam Farmakope Indonesia edisi 6 saat ini bentuk yang pasta gigi tadi sudah masuk ke dalam kategori pasta. Seperti itu. Ya, karena kalau dulu kita mendengar istilah pasta gigi agak lucu gitu, karena sebenarnya kan pasta gigi itu bukan dari bahan yang berminyak kan ya, kalau nggak malah nambah jigong kan seperti itu ya kalau hanya kita menggunakan bahan yang berminyak, tapi kan sebenarnya dia adalah bahan yang dibentuk ya, sediaan yang dibentuk oleh natrium CNC ya, seperti itu. Nah, jadi tapi di dalamnya memang ada padatan yang tinggi, makanya kategorisasinya tidak masuk ke dalam pasta. Nah, ini adalah contoh-contoh ya daripada salep ya menurut Industri Farmakope Indonesia di sini 6. Pasta atau nama lainnya adalah nama latinnya unguenta. Di sini merupakan suatu sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit ataupun pelaput lendir. Sudah familiar ya. Nah, ini gambarnya contohnya ada salep 24. Kalau dulu disebutnya salep anjing ya, atau salep gatal, salep kutu ya. Salep kutu air atau ya salep 88, nah seperti itu adalah salep 24. Kemudian ada gentamisin sulfat, ya contoh salep kulit yang biasa digunakan untuk mengatasi gatal-gatal dan seterusnya, ataupun salep luka seperti ini ya. Jadi intinya adalah dia salep. Nah,
Salep ini bekerja sebagai apa? Ada pelindung kulit, pelincing, pelembut, pengering. Ya, di mana efek khusus dari bahan obat untuk pengobatan seperti infeksi kulit yang ringan bisa juga digunakan, gatal-gatal, luka bakar, darah bekas popok, sengatan, dan gigitan serangga, kutu air, mata ikan, penebalan kulit yang keras, kutil, ketombe, jerawat, penyakit kulit kronis yang dan eksim. Jadi artinya apa? Artinya biasanya penggunaan daripada salep ini hanya untuk mengobati penyakit yang lokal, ya, seperti itu, atau istilah farmasi adalah topikal, seperti itu. Jadi jangan pernah memakan salep, ya, karena salep itu bukan untuk dimakan, ya. Oke, berikutnya salep itu dapat diklasifikasikan apa saja. Saya keluarkan dulu semuanya. Nah, ada salep epidermis, ya, berdasarkan efek terapi yang ditimbulkan. Karena dia bekerja hanya pada permukaan kulit, ya, tidak diabsorpsi dan hanya menghasilkan efek lokal tadi. Kemudian fungsinya biasa sebagai protektan, antiseptik, astringensia, dan juga parasitis. Kemudian salep endodermis, bahan aktif ini akan berpenetrasi ke dalam tetapi tidak melampaui kulit. Ya, fungsi sebagai emulien atau pelembab, kemudian stimulan iritan lokal. Nah, basis yang cocok untuk tujuan ini biasanya minyak tumbuhan dan lemak natural, dan juga ada salep yang ketiga yaitu diadermis, di mana melepaskan bahan aktif dan melampaui kulit untuk menghasilkan efek tertentu. Nah, kalau yang salep diadermis ini ada kemungkinan bisa terbawa ke dalam sistem sistemik, karena di dalam lapisan terdalam di bawah dermis itu sudah ada pembuluh darah. Nah, sehingga penting untuk kita memperhatikan, ya, dalam membuat suatu sediaan farmasi tergantung daerah yang akan di treatment atau yang diatasi itu penyakitnya ada di bagian mana, sehingga jangan sampai kalau tujuan untuk lokal tetapi dia bisa masuk sampai ke pembuluh darah yang terjadi malah sistemik, seperti itu, ya, tidak sesuai dengan tujuannya. Kemudian, nah, basis yang baik dari salep diadermis ini adalah lanolin dan juga lemak coklat. Nah, kemudian berikutnya berdasarkan komposisi dan sifat umum farmasetiknya, ini mohon maaf nomor C ini tolong dibuang, ya, nanti saya dilihat saja. Karena apa? Karena sekarang sebenarnya ini masih kategorisasi dari salep yang lama, seperti itu, ya, di mana salep itu masih terbagi jadi 4, tetapi sebenarnya untuk yang salep dengan basis emulsi ini sudah berganti nama menjadi apa? Krim, seperti itu, ya. Jadi tidak lagi istilahnya salep, karena dulu sebenarnya salep itu istilahnya adalah dari Belanda, yaitu zalf, ya. Zalf ini semua bentuk sediaan semi padat yang digunakan pada permukaan kulit itu pasti orang Belanda ngomongnya salep, seperti itu, ya, salep gitu. Nah, padahal kalau kita lihat dari komposisi pembentuknya itu beda, ya. Salep sama gel teman-teman bisa bedakan kan? Nah, itu beda, makanya nggak bisa dibilang salep lagi sekarang, seperti itu, ya. Nah, jadi ada salep berbasis lemak, ya, kemudian salep basis absorpsi, dan salep dengan basis yang larut air. Nah, berdasarkan kepolarannya itu ada salep hidrofobik yang mana dia adalah basis berlemak tadi, tidak dapat dicuci dengan air, dan juga ada salep hidrofilik yang mengandung air dalam jumlah besar dan dapat dicuci dengan air. Nah, basis salep, ya, yang pertama adalah hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini dia berlemak, ya, basis yang berlemak, kemudian dia bebas air. Nah, jika ada air di dalam dari formulasi ini, dia hanya jumlahnya sedikit. Dipakai untuk efek emulien, ya, sukar dicuci dan hanya sebagai bahan penutup permukaan kulit saja, karena dia basisnya adalah hidrokarbon, minyak, ya. Kemudian yang termasuk kategori dari basis berlemak ini ada apa saja? Ada vaselin putih, ya. Kemudian ada yellow ointment, kemudian ada parafin cair, parafin padat, dan white ointment. Jadi semua bahan-bahan ini adalah sesuai dengan namanya hidrokarbon, merupakan hasil daripada fraksinasi minyak bumi, seperti itu. Kemudian ada minyak tumbuhan, ya, yang berat untuk basis lemak, yang biasa digunakan ada minyak biji kapas, minyak kacang, minyak wijen, dan seterusnya. Jadi minyak-minyakan yang biasa digunakan untuk formulasi sediaan salep ini. Nah, kemudian ada basis absorpsi atau basis serap,
merupakan basis campuran air dengan minyak ya, atau bisa disebut sebagai emulsi tadi, dan biasanya tidak dapat dicuci dengan air. Nah, bahan pembentuk utamanya adalah lemak bulu domba atau adepslane. Ya, jadi kenapa dibilang lemak bulu domba? Karena hasil dari ekstraksi bulu domba. Kalau bulu domba diperas, itu pasti akan menghasilkan lemak. Nah, lemak itulah yang diambil sebagai adepslane atau nama lainnya lanolin anhidrat. Nah, berikutnya adalah lanolin. Lanolin ini sebenarnya adeps juga, tetapi dengan tambahan air seperti itu. Ya. Kemudian ada unguentum simplex, campuran dari 30% sera flava dan 70% oleum sesami. Kemudian ada hidrofilik petrolatum yang terdiri dari 86% vaselin album, 8% sera albam, kemudian 3% steril alkohol dan 3% kolesterol. Ya, dan juga ada yang termasuk basis absorpsi atau serap itu Voltrim. Ini basis emulsi yang tadi ya, kalau untuk yang dicuci dengan air, tapi sebenarnya sebagai informasi ini tidak masuk ke dalam salep ya, tetapi masuk kategorinya di krim, supaya teman-teman nggak bingung. Jadi tolong ditandai saja basis emulsi ini sudah masuk ke dalam krim. Nah, kemudian ada basis larut air. Apa bedanya dengan yang tadi tercuci air dengan larut air? Sama seperti yang tadi di suppositoria, PEG itu kan kalau dicelupkan ke air dia terlarut ya, maka ini juga sama, dia larut air. Kalau yang tadi tercuci air ya emulsi, itu dia lebih mudah untuk dihapuskan dengan air saja. Ya. Nah, untuk basis larut air ini yang dapat digunakan ada polietilen glikol ya, dan sama seperti supos juga campuran. Nah, yang membedakan adalah biasanya di dalam basis untuk pembuatan salep dari PEG ini, jumlah daripada PEG 400-nya relatif lebih banyak dibandingkan dengan PEG 4000-nya atau PEG padatannya. Dan juga konsistensinya ini relatif lebih lunak dibandingkan dengan suppositoria tadi. Kalau suppositoria itu kan dia harus keras ya, ke dalam bentuk suhu kamarnya. Tetapi karena ini salep, dia biasanya relatif lebih lunak dibandingkan dengan suppositoria tadi. Dibuat dengan cara yang sama seperti suppos, yaitu dengan peleburan. Kemudian basis larut air lainnya ada teragakan, ada PGA. PGA itu adalah Pulvis spumosus arabicum, ya, gom Arab nama bahasa Indonesia. Oke, kemudian dasar pembuatan salep ada apa saja? Nah, ada beberapa peraturan yang perlu diperhatikan. Peraturan salep nomor 1, zat-zat yang dapat larut dalam dasar salep dilarutkan terlebih dahulu dengan dasar salep kalau perlu dengan pemanasan. Ya, jadi seperti sifatnya dasar salep itu kan tadi dia banyaknya hidrokarbon berlemak begitu ya. Maka untuk zat-zat aktif yang sifatnya juga hidrofobik itu dicampurkan terlebih dahulu dengan basis salepnya. Jadi diaduk bersamaan agar menghasilkan campuran yang homogen. Nah, umumnya kelarutan zat dalam minyak lemak ini lebih tinggi daripada di dalam vaselin. Nah, contoh zat-zat yang seperti ini ada kampor, mentol, fenol, timol, guaiacol ya, di mana bahan-bahan ini merupakan campuran iotektikum. Kalau dia campuran iotektikum itu dicampur bersama-sama, jangan dipisah. Berbeda dengan kalau kita buat serbuk kemarin, ya kan? Kalau serbuk iotektikum malah nggak boleh ketemu, begitu kan? Karena kalau ketemu mereka meleleh basah begitu ya. Tetapi kalau disalep malah kita temukan mereka. Karena tujuannya apa? Tujuannya agar mereka meleleh begitu kan? Bercampur langsung seperti itu. Ya, ingat ya, beda ya. Jadi kalau campuran iotektikum di serbuk tidak boleh bertemu, tetapi kalau disalep malah harus ditemukan. Nah, kemudian peraturan salep nomor 2, zat yang mudah larut dalam air dan stabil serta dasar salep itu mampu menyerap air tersebut, larutkan terlebih dahulu dalam air yang tersedia, baru kemudian ditambahkan dengan dasar salepnya. Seperti itu. Ya, jadi misalkan ada suatu bahan X larut dalam air, kita larutkan dulu dengan air sedikit saja, airnya jangan sampai basah, maksudnya jangan sampai terlalu banyak ya banjir. Kemudian baru ditambahkan dasar salepnya seperti itu. Nah, contohnya adalah ini, UDI kali UDD, kemudian ada air di sini sejumlah ini, kemudian ditambahkan dengan unguentum simplex tadi untuk menyerap bagian daripada air tadi. Kemudian bahan lainnya ada tanin, jika jumlah tanin ini sedikit, jika jumlah tanin ini sejumlah tanin ini ditambahkan dengan
air sama banyak dengan air tersedia. Jika tidak ada air yang digunakan, dikurangkan dari dasar salepnya. Nah, jika jumlahnya banyak dan dasar salep tidak mampu menyerap air, maka tanin cukup diseruputkan saja. Nah, untuk ekstrak kental, larutkan di dalam air, ya kemudian jika terdapat gliserin dapat digunakan sebagai pembasah untuk menggerus ekstrak dengan airnya. Air yang digunakan ini dikurangkan dari dasar salepnya. Jadi setiap kali kita akan menggunakan air di dalam basi salep seperti itu, maka jumlah dari airnya itu kita konversikan ke dalam bobot, ya kemudian bobotnya ini akan mengurangi dasar salep yang digunakan. Seperti itu. Oke. Yang ketiga, peraturan salepnya, zat yang tidak dapat larut atau kurang larut dalam dasar salep diserbukkan terlebih dahulu. Kemudian diayak dengan ayakan nomor 100. Nah ini, jadi kalau ada serbuk-serbuk di sana, maka diserbukkan terlebih dahulu, kemudian diayak. Contohnya adalah zinc oxide atau asam borat sulfis selalu diayak sebelum ditimbang. Karena apa? Karena karena zinc oxide ini kalau tidak diayak, dia akan membentuk gumpalan seperti itu, sehingga harus diayak terlebih dahulu. Kemudian peraturan salep nomor 4, bila dasar salep dibuat dengan peleburan, maka campuran tersebut harus diaduk sampai dingin. Nah, untuk salep dengan peraturan ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jika terdapat basi salep mengandung air, maka air tidak ikut dilebur tapi ditambahkan setelah masa salep diaduk dingin. Kemudian jika bahan dasar salep ini mengandung kotoran, ya, maka salep itu perlu dikolir. Dikolir itu disaring begitu ya, dengan kasa. Ya, jadi disaring dengan kasa. Maka bahan dasar salep harus dilebihkan 10-20%. Karena kalau kita menggunakan kasa untuk penyaringan tadi, ada kemungkinan basis daripada salep itu kan tertinggal di kasanya, sehingga perlu dilebihkan. Oke, mungkin saya rasa sampai sini dulu ya. Kita akan lanjutkan pekan depan, tapi mudah-mudahan